Sebelum masuk ke dalam videonya, ada beberapa pertanyaan untuk kalian. Bagaimana tanggapan kalian jika memiliki seorang pemimpin negara yang diketahui membunuh 500.000 masyarakatnya sendiri? Bagaimana menurut kalian jika seorang presiden dengan bengisnya membunuh dan memakan kepala seseorang dengan alasan karena dirinya tidak menyukai orang tersebut? Selamat datang di negara Uganda dan selamat datang di kediktatoran Idi Amin Dada Ome. Halo teman-teman sekalian, pada tahun 2022 ini, Republik Uganda telah dipimpin oleh presiden bernama Yoweri Museveni yang dilantik pada hari Rabu 12 Mei 2021 untuk masa jabatan 5 tahun yang ke-6. Yang mencengangkan, 2 hari sebelum pemilihan pada 14 Januari 2021, pemerintah menutup internet selama 5 hari. Mereka membatasi akses ke situs media sosial termasuk Twitter dan YouTube selama sebulan. Pada Februari 2021, polisi militer memukuli setidaknya 10 jurnalis yang meliput kandidat presiden oposisi di negara Uganda. Memang sebuah informasi yang cukup menggelengkan kepala. Namun kali ini, kita tidak akan membahas Presiden Museveni tersebut. Kita akan lebih masuk lagi ke dalam negara Uganda pada tahun 1920-an. Di mana tahun itu adalah kelahiran seorang diktator besar negara Uganda bernama Idi Amin Dada Ome. Idi Amin lahir pada tahun sekitar 1920-an di dekat Koboko, sebuah provinsi di Nil Barat yang sekarang kita kenal menjadi Republik Uganda. Ayahnya adalah seorang kepala suku Kakwa. Ayahnya ini bernama Andreas Nyabire yang pada tahun 1910-an menyatakan dirinya menjadi mualaf lalu mengganti namanya menjadi Amin Dada. Karena itulah ketika anaknya lahir, Amin Dada ini menamai anaknya dengan nama Idi Amin Dada Ome. Ketika calon diktator itu lahir, tak lama setelahnya ayahnya pun meninggal. Lalu Amin kecil itu pun diasuh oleh ibunya yang bekerja menjadi dukun dan seorang peramal. Ya mungkin karena ketidakpopulerannya menjadi seorang dukun atau mungkin dia tidak cukup sakti gitu ya. Hal tersebut malah membuat ekonomi kehidupan mereka waktu itu sangat kekurangan. Bahkan untuk tinggal saja, mereka harus berpindah-pindah dari satu titik ke titik yang lainnya. Pada tahun 1946, Amin beranjak dewasa lalu bergabung dengan pasukan kolonial Afrika Inggris yang dikenal sebagai King's African Rifles. Mulanya dia bergabung dengan pasukan kolonial ini hanya sebagai juru masak. Namun tentara Inggris melihat Amin mempunyai tubuh yang sangat atletis, sehingga Amin ini diangkat menjadi seorang tentara. Selama Perang Dunia Kedua, Amin ini bertempur di Burma. Dia juga bertugas di Somalia, lalu bertugas lagi pada pemberontakan Mau-Mau di Kenya. Reputasi Amin sebagai orang yang kejam dikenal sejak saat itu. Dia dikenal sebagai prajurit yang terampil. Namun kebrutalan yang berlebihan beberapa kali membuatnya hampir diberhentikan. Amin ini juga seorang atlet yang ulung. Saking kejam dan sangat atletis, Amin ini memegang gelar tidak pernah kalah dalam kejuaraan tinju Uganda dari tahun 1951 hingga 1960-an. Dari beberapa keterampilan yang dimiliki oleh Amin, mohon maaf nih ya, dia ini adalah orang yang cukup bodoh. Pada waktu itu perwira tentara Inggris mencap dirinya sebagai tentara yang ideal. Ideal yang dimaksud adalah ketika dia berprestasi, prestasinya itu sangat membanggakan. Namun ya karena dia ini cukup bodoh ya orangnya, dia sangat bisa sekali untuk dimanipulasi agar melakukan apapun. Karena itulah para perwira tentara Inggris ini mencap Amin sebagai tentara yang ideal. Ya, ideal dalam keterampilan serta ideal dalam kebodohan. Bahkan saking bodohnya Amin ini, ketika dia dikirim untuk bertugas, dia selalu gagal. Bahkan ada satu kejadian nih, di mana Amin dan anak buahnya ini dikirim untuk menyita persenjataan di sebuah suku bernama Turkana.
semua temannya berhasil kecuali Amin ini. Karena malu dengan kegagalannya, Amin ini kembali ke suku Turkana dan melakukan pembantaian pada semua masyarakat yang ada di sana, cuy. Udah bodoh nih orang, serem pula ya kan. Pada akhirnya kekerasan dan kebejatan Amin ini sampai ke pemerintahan Inggris, yang kemudian menuntut supaya Amin diadili. Namun sebaliknya nih, Presiden Uganda waktu itu bernama Obote malah mengatur agar dirinya menerima pelatihan militer lebih lanjut di Inggris Raya. Padahal ya kita tahu sendiri, Idi Amin ini sangat sering sekali membuat masalah. Nah, sekembalinya Idi Amin ini ke Uganda pada tahun 1964, Amin dipromosikan menjadi mayor. Dia ditugaskan untuk berurusan dengan tentara yang memberontak di sana. Karena dinilai berhasil menjalankan tugas itu, hal tersebut mendorong promosi lebih lanjut bagi Amin menjadi seorang kolonel pada tahun 1966. Ya, jenjang karir Amin dalam militer ini cukup aneh dan membingungkan juga ya cuy. Ternyata Presiden Obote yang melindungi Amin sebelumnya memiliki rencananya sendiri. Presiden Obote ini dikenal sebagai koruptor kelas kakap, penyelundup, pembunuh, dan sepertinya berbagai skandal-skandal yang dilakukan politikus pada umumnya diborong semua pada diri Obote ini. Untuk melancarkan kejahatan-kejahatannya, Obote ini berencana untuk menggunakan Idi Amin sebagai komandan operasionalnya. Ya, kalian bisa bayangkan sendiri bagaimana jika ada dua orang gila berperan penting dalam sebuah negara. Ya, bakal seperti ini jadinya. Jadi dua orang ini mempunyai hubungan semacam simbiosis mutualisme. Ketika Presiden Obote korupsi, Idi Amin akan melindungi dan tentunya akan kebagian juga. Dan ketika Idi Amin melakukan sebuah kejahatan, maka Obote yang akan melindunginya. Pada tahun 1966, mereka tertuding melakukan kesepakatan untuk menyelundupkan emas, kopi, dan gading dari Republik Demokratik Kongo. Dugaan ini datang setelah parlemen melakukan investigasi atas permintaan Raja Kerajaan Buganda bernama Edward Mutebi Mutesa II. Ya, karena terpojok pada waktu itu, Obote mulai bertindak defensif. Dia bergerak cepat mempromosikan Amin menjadi jenderal dan kepala staf. Ya, jenjang kemiliteran yang sangat mudah sekali bagi Amin mendapatkan sebuah pangkat ya. Tak lama atas perintahnya, Amin dikirim menyerbu istana kerajaan Edward Mutebi Mutesa II. Pada akhirnya Mutesa II ini kemudian dilengsarkan dan diasingkan. Sejak saat itulah Idi Amin ini mulai memperkuat posisinya di Angkatan Darat. Dia memakai dana dari penyelundupan dan dari memasok senjata kepada pemberontak di Sudan Selatan. Tapi di saat yang sama, Amin ini mengembangkan hubungan dengan agen-agen Inggris dan Israel di negara tersebut. Hal ini tentunya membuat Obote mempertanyakan kesetiaan Amin. Apalagi tak lama sebelum ini Presiden Obote itu mendapat 2 kali percobaan pembunuhan. Ya, pada akhirnya hubungan Amin dengan Obote ini semakin renggang. Pada 25 Januari 1971, saat Obote menghadiri pertemuan di Singapura, tibalah saat Amin menggulingkan kekuasaan Obote. Amin mengambil alih negara dan menyatakan dirinya sebagai presiden. Lalu Amin ini naik ke sebuah panggung dikelilingi masyarakat, lalu dia mengatakan kepada rakyatnya bahwa dia datang ke sini bukan sebagai politisi yang gila hormat. Dirinya menyatakan bahwa dia datang sebagai seorang prajurit yang mencintai bangsanya sendiri. Karena perkataan manis yang dikeluarkan oleh Amin itu, masyarakat menjadikan Amin ini sebagai pengharapan yang hidup dalam ketertinggalan, kemiskinan, keterasingan, dan lain sebagainya. Lalu ketika dirinya diangkat menjadi seorang presiden pada waktu itu, atau ya bisa dibilang mengangkat dirinya sendiri menjadi seorang presiden, Amin ini mulai melancarkan seluruh gagasannya yang mengatakan bahwa Uganda adalah untuk Uganda. Karena itulah seluruh orang yang bukan asli Uganda harus angkat kaki dari negara tersebut. Idi Amin ini memberikan tenggat waktu 3 bulan untuk seluruh warga Asia, warga Eropa, warga India untuk angkat kaki dari negaranya. Waktu itu pilihannya hanya 2, angkat kaki dari negara tersebut atau mati di negara itu. Setelah pernyataan pertama, Idi Amin ini mengeluarkan pernyataan lagi kepada media. Dia mengatakan bahwa seluruh orang Uganda yang berkulit putih dan bukan asli dari Uganda, ya bisa dibilang hanya merupakan keturunan dari Uganda. Walaupun dia adalah warga negara Uganda, dia harus angkat kaki dari negara tersebut. Disinilah yang menjadi pertanyaan.
Jika orang Asia, Eropa, dan India yang diusir, maka mereka tahu arah jalan pulangnya kemana. Namun ya, jika yang diusir adalah orang Uganda asli, maka mereka ini bagaimana? Sementara mereka sendiri tidak memiliki status yang jelas. Setelah 2 pernyataan yang dilontarkan dari Amin kepada media, saking absurdnya orang ini, dia lagi-lagi mengeluarkan pernyataan bahwa jika ada orang asli Uganda yang tidak bersuku Kakwa seperti dirinya, maka orang tersebut dilarang keras untuk mempunyai jabatan, memiliki akses kekuasaan, menjadi senior keagamaan. Pokoknya ya tidak boleh menjabat di negaranya dan tidak boleh terkenal di negara tersebut. Pada awalnya Amin ini disambut baik di Uganda maupun oleh komunitas internasional. Namun pada saat yang sama, ternyata Amin membentuk regu pembunuh untuk memburu pendukung mantan Presiden Obote yang pada akhirnya menjadi musuhnya sendiri. Pada tahun 1972, Obote pernah berusaha mendapatkan kembali negara itu melalui kudeta militer, tapi gagal. Pendukung Obote dalam Angkatan Darat Uganda ini sebagian besar dari kelompok etnis Acholi dan Lango. Melihat hal itu, Amin pun tak tinggal diam. Dirinya menanggapi hal tersebut dengan membom kota-kota Tanzania lalu membersihkan tentara perwira dari Acholi dan Lango. Waktu itu kekerasan etnis berkembang hingga mencakup seluruh angkatan darat. Hal itu melanjut hingga merembet ke warga sipil Uganda. Karena Amin menjadi semakin paranoid, Hotel Nile Mansion di Kampala waktu itu menjadi terkenal sebagai pusat interogasi dan penyiksaan Amin. Amin dikatakan berpindah-pindah secara teratur untuk menghindari upaya pembunuhan. Ada sebuah informasi yang lebih otoritatif mengatakan Amin ini menderita hipomania, suatu bentuk depresi yang ditandai dengan perilaku irasional dan ledakan emosi. Saking emosinya orang ini, ada sebuah informasi yang terkenal. Informasi ini bersumber atas pengakuan Idi Amin itu sendiri. Jadi gini, musuh yang menentang dirinya itu sering diculik lalu disekap dan pada akhirnya musuhnya ini dimakan. Jadi di kulkasnya itu banyak sekali daging manusia, seperti kepala yang diajak berbincang dengan dirinya sendiri sebelum dimakan oleh Amin ini. Pasukan pembunuh yang dibentuk Amin sebelumnya ini diberi gelar resmi bernama Biro Riset Negara. Jadi waktu itu mereka bertanggung jawab atas puluhan ribu penculikan dan pembunuhan. Misi utamanya adalah melenyapkan siapapun yang menentang rejimnya. Ada sekitar 100.000 hingga 500.000 orang yang pada akhirnya tewas semasa pemerintahan Idi Amin ini. Mereka yang terbunuh ini adalah pemuka agama, jurnalis, seniman, hakim, pengacara, mahasiswa, dan masih banyak lagi yang lainnya. Pada akhirnya laporan kekejaman Amin ini mencapai pers internasional. Ekonomi Uganda waktu itu sangat menderita, dengan inflasi melampaui 1000%. Pada Oktober 1978, dengan bantuan pasukan Libya, Amin berusaha menyerang Kagera. Jadi Kagera ini adalah provinsi utara Tanzania yang berbatasan dengan Uganda. Namun pada waktu itu Presiden Tanzania menanggapi hal tersebut dengan mengirimkan pasukan ke Uganda. Tujuannya untuk membantu pasukan pemberontak sehingga mereka dapat merebut ibu kota Uganda yang bernama Kampala. Dan setelah berkumpulnya massa yang sangat banyak pada waktu itu, lalu mereka menyerbu pemerintahan Idi Amin dan merebut kekuasaannya. Pada waktu itu sangat mudah sekali menggulingkan pemerintahan Idi Amin ini, karena dia sudah tidak memiliki pembelaan apapun dan pada akhirnya kudeta itu berhasil. Lantas bagaimana nasib Amin ini? Jadi Amin ini diketahui melarikan diri ke Libya. Di sana dia tinggal selama hampir 10 tahun sebelum akhirnya pindah ke Arab Saudi. Dia tinggal di pengasingan selama sisa hidupnya. Pada 16 Agustus 2003, Amin meninggal di Jeddah. Penyebab kematian dilaporkan sebagai komplikasi pada banyak organ. Lalu dia segera dimakamkan di Arab Saudi. Amin ini tidak pernah diadili karena pelanggaran berat hak asasi manusia sebelumnya. Pemerintahan brutal Amin telah menjadi banyak subjek dari banyak buku, dokumenter, dan film dramatis. Dia sering digambarkan pada masanya sebagai badut eksentrik dengan delusi keagungannya. Amin sekarang dianggap sebagai salah satu diktator paling kejam dalam sejarah. Sampai sini ada yang penasaran nggak? Bagaimana keadaan istri dan anak-anak Amin ini? Kehidupan keluarga Amin tetap terselubung misteri.
Ada informasi yang mengatakan bahwa dia mempunyai 6 istri. Dia menceraikan 3 istri pertamanya. Lalu istri yang keempat bernama Kay sempat menghilang. Tapi kemudian dia diketahui dibantai lalu potongan-potongan tubuhnya dipasang kembali. Bukti itu dilihat oleh salah satu menteri Amin. Masih ada 2 istri lain kan? Yang keenam adalah penyanyi klub malam bernama Sarah. Sarah ini dinikahinya ketika gadis itu berusia 19 tahun. Sementara Amin sendiri berusia 50 tahun pada waktu itu. Dan Amin ini mengaku telah menjadi ayah dari 32 anak. Begitulah kisah kediktatoran Uganda bernama Idi Amin. Seorang presiden yang membantai 500.000 masyarakatnya sendiri dan memakan kepala para musuh yang sangat tidak disukainya. Jadi bagaimana tanggapan kalian mengenai sosok tersebut? Beri komentar kalian di bawah video ini dan sampai bertemu pada video menarik lainnya.